Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Ariduan dengan nomor induk mahasiswa 1951021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Selanjutnya adalah pembimbing. Untuk pembimbing 1 yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Heri Sendriana MPD. Pembimbing 2 yaitu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Langsung saja kita masuk kepada pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama adalah latar belakang. Pertama, pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai bidang ilmu, khususnya dalam mata pelajaran matematika, karena dapat melatih siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalah, serta dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah matematis harus dimiliki oleh setiap siswa. Sebenarnya, ketika siswa sedang dihadapkan terhadap masalah, maka mereka akan menemukan sesuatu yang baru, yang dapat mengembangkan pengetahuannya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Muyasa 2021, yang mengatakan kalau siswa atau peserta didik dihadapkan pada suatu masalah, pada akhirnya mereka bukan hanya sekedar memecahkan masalah, tetapi juga belajar sesuatu yang baru. Pada dasarnya, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan suatu kemampuan matematis yang penting dan perlu dikuasai oleh siswa yang belajar matematika. Rasional yang mendasari kebenaran pernyataan tersebut diantaranya adalah: poin A. Pemecahan masalah matematik merupakan kemampuan yang tercantum dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran matematika. Poin B. Bahkan menurut Bangka Dalla Mendriana et al. 2014 dan Setiawan dan Sari 2018, pemecahan masalah termasuk salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Karenanya, pemecahan masalah disebut sebagai jantungnya matematika. Selain itu, pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika. Poin C. Pemecahan masalah matematis membantu individu berpikir analitik. Poin D. Belajar pemecahan masalah matematis pada hakikatnya adalah belajar berpikir, bernalar, dan menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki. Poin E. Pemecahan masalah matematis membantu berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan kemampuan matematis lainnya. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah sangat penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkan dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kesulitan siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah, diketahui bahwa pembelajaran matematika berlangsung cukup baik. Tetapi dalam proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi siswa. Padahal, belajar akan lebih bermakna jika anak atau siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Hal tersebut disebabkan bahan ajar yang digunakan kurang membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan menurut mereka sendiri. Selain itu, diketahui bahwa beberapa sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan bahan ajar yang dibeli dari penerbit, yang cenderung berisikan ringkasan materi dan kumpulan soal-soal. Hal tersebut kurang efektif digunakan dalam proses belajar mengajar, karena bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang mampu memfasilitasi siswa untuk memahami dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ketiga, solusi dengan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra. Menanggapi kesulitan siswa pada materi bangun ruang sisi datar, bahan ajar yang ada hendaknya perlu dioptimalkan lagi. Hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan mengembangkan bahan ajar dengan pendekatan pembelajaran yang bervariasi.
Dalam hal ini, bahan ajar yang akan bermanfaat sebagaimana mestinya apabila disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai acuan pembelajaran dan pengembangannya yang mengacu pada suatu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan siswa, serta diharapkan siswa dapat menginstruksikan pengetahuannya menurut dirinya sendiri. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Satu di antaranya, pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memecahkan berbagai masalah, baik masalah nyata maupun masalah simulasi, baik masalah yang berkaitan dengan situasi sekolah, masalah yang berkaitan dengan pelajaran lain, masalah di luar sekolah, maupun masalah-masalah di tempat lain yang relevan. Penggunaan pendekatan kontekstual dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran, karena materi yang diajarkan dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual menjadikan pembelajaran yang bukan hanya berorientasi pada penghafalan rumus, tetapi lebih mengarah pada keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran sebagai upaya mengonstruksikan pengetahuannya. Suyanti 2011 mengungkapkan bahwa melalui pendekatan kontekstual, siswa dapat merasakan makna dari setiap materi pelajaran yang diterimanya dan mengimplementasikannya dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti beranggapan bahwa pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa cocok digunakan. Karena pendekatan kontekstual dapat membantu siswa memahami materi ajar dengan mengaitkan terhadap konteks kehidupan nyata siswa, yang didasarkan pada prinsip-prinsip pertama pendekatan kontekstual yang meliputi 1. Konstruktivisme 2. Bertanya 3. Menemukan 4. Masyarakat belajar 5. Pemodelan 6. Refleksi dan 7. Penilaian sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8, agar siswa mampu memecahkan masalah matematis pada materi bangun ruang sisi datar. Bahasan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Pertama, untuk menelaah proses pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Yang kedua, untuk menelaah kelayakan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Yang ketiga, untuk menelaah efektivitas bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Yang keempat, untuk menelaah kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Bahasan yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar. Produk yang dihasilkan berupa PowerPoint GeoGebra. Tahapan penelitian mengikuti tahapan pengembangan Boog-Engel. Selanjutnya, subjek penelitian. Untuk uji coba terbatas adalah 10 orang siswa kelas 9. Untuk uji coba luas adalah 30 orang siswa kelas 8. Dan untuk uji coba produk adalah siswa kelas 8 sebanyak 1 kelas. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu non-tes dan tes. Kita bahas yang non-tes. Pertama, ada lembar validasi digunakan untuk memvalidasi bahan ajar yang dirancang dengan validatornya adalah ahli materi, ahli media, dan guru mata pelajaran matematika SMP. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru SMP untuk memperoleh data analisis kebutuhan pada peserta didik dalam pembelajaran serta permasalahan ketika melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah angket.
Angket diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh data respon peserta didik setelah melakukan pembelajaran dengan PowerPoint GeoGebra. Dan ada juga instrumen pengumpulan data tes. Untuk tes soal diberikan untuk memperoleh data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah melaksanakan pembelajaran pada saat uji produk dari bahan ajar yang dikembangkan. Teknik pengolahan data. Yang pertama, analisis validitas. Digunakan untuk melihat kelayakan produk. Yang kedua, analisis kepraktisan. Digunakan untuk melihat kepraktisan berdasarkan respon siswa. Yang ketiga, uji keefektifan. Digunakan untuk melihat keefektifan produk yang dikembangkan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Poin keempat, hasil dan pembahasan. Proses pengembangan menggunakan model pengembangan Boog-Engel. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data, yaitu melakukan studi pustaka dan studi pendahuluan. Yang kedua, perencanaan, mengikuti tujuan penelitian dan menetapkan rancangan desain produk. Yang ketiga, pengembangan draft produk awal, yaitu melakukan diskusi dan validasi bersama validator. Yang keempat, uji coba terbatas diberikan kepada 10 siswa kelas 9. Yang kelima, revisi hasil uji coba adalah masukan-masukan dari siswa dan juga validator untuk uji coba terbatas. Yang keenam, uji coba luas diberikan kepada 30 siswa kelas 8 untuk melihat kepraktisan dari produk tersebut. Ketujuh atau terakhir, revisi uji coba luas adalah ketika terdapat masukan dari siswa maupun juga validator. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar diperoleh dari hasil validasi ahli dan praktisi pada saat validasi awal, uji coba terbatas, dan uji coba luas. Untuk penilaian ahli materi dan ahli media mendapatkan rata-rata penilaian sebesar 93,80%, sedangkan untuk penilaian guru mendapatkan rata-rata penilaian sebesar 89%. Dari kedua penilaian validator dan praktisi, dapat dinyatakan bahwa bahan ajar tersebut sangat layak untuk dipergunakan. Kepraktisan bahan ajar. Pada saat uji coba terbatas, rata-rata persentase kepraktisan uji coba terbatas berada pada 89%, yang artinya produk tersebut sudah berada pada kriteria sangat praktis. Pada saat uji coba luas, rata-rata persentasenya adalah 91%, yang mana hasil ini sudah berada pada kriteria sangat praktis. Kendala-kendala yang dihadapi selama penelitian adalah: pertama, sinyal internet yang harus kuat karena dalam pembuatan dan penggunaan bahan ajar berbantuan PowerPoint GeoGebra membutuhkan internet yang kuat dan stabil. Kedua, jam mata pelajaran yang sedikit menimbang regulasi sekolah. Waktu penelitian yang dipersempit sehingga kurang efektif dalam melakukan penelitian. Ketiga, penyesuaian waktu dari sekolah. Waktu sekolah yang padat membuat peneliti harus banyak membuat jadwal dengan sekolah dan sekolah hanya memberikan waktu tertentu kepada peneliti untuk terjun ke lapangan. Keempat, penyesuaian dari siswa pada saat di kelas. Terdapat beberapa siswa yang kurang kondusif pada saat pembelajaran, sehingga ada siswa yang terganggu selama pembelajaran. Bahasan yang kelima adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP sudah sesuai dengan tahapan metode Research and Development dari Boog-Engel. Yang kedua adalah bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sudah berada pada kriteria sangat layak dan sangat praktis berdasarkan hasil yang telah didapat dari validator dan juga respon siswa. Kesimpulan yang ketiga adalah bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP sudah berada pada kriteria sangat efektif berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, artinya bahan ajar yang dikembangkan efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
Yang keempat adalah kendala yang dihadapi pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan PowerPoint GeoGebra di antaranya. Yang pertama, sinyal internet yang harus kuat. Yang kedua, jam mata pelajaran sedikit menimbang regulasi dari sekolah. Yang ketiga, penyesuaian waktu dari sekolah. Dan yang keempat, penyesuaian dari siswa pada saat pembelajaran di kelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.